Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang akan membahas mengenai penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan iterasi Gauss-Seidel. Minggu lalu kita sudah belajar tentang, atau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang materi iterasi dengan iterasi Jacobi. Hari ini kita akan coba belajar mengenai penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan iterasi Gauss-Seidel. Metode iterasi Gauss-Seidel secara umum bentuknya akan sama dengan metode Jacobi. Langkah-langkah yang akan dilakukan itu sama. Yang pertama akan kita buat dari bentuk sistem persamaan linearnya. Selanjutnya kita susun ke dalam variabel sisanya. Di sini misalkan di sini ada tiga persamaan. Persamaan pertama, kedua, dan ketiga. Lalu kita nyatakan dalam bentuk seperti itu. X1 sama dengan 1/A1 dikali B1 dikurangi A1 2 X2 plus A1 3 X3 dan seterusnya. Nah, apa yang membedakan metode iterasi Gauss-Seidel dan metode iterasi Gauss-Jacobi? Pertama tentu sama, kita harus memberikan nilai awal terlebih dahulu, tebakan. Misalkan di sini kita beri nilai awal X1, X2, dan sampai dengan Xn itu sama dengan 0. Ya. Dari persamaan tadi, jika kita substitusikan nilai X2 dan X3 sama dengan X3 sama dengan 0, sehingga di sini tersisa nilai X1 adalah B1 per A11. Nah, di sini setelah kita substitusikan, kita mendapatkan nilai B1 per A11. Nah, selanjutnya di sini X2, karena di sini X2 itu 1 per A22 dikali B2 min A21 X1 plus A2 3 X3, nilai X3 sama dengan 0, sudah diberi awal tadi. Nah, bedanya dengan iterasi Jacobi, nilai X1 di metode iterasi Gauss-Seidel ini diambil dari nilai X1 yang sudah kita dapatkan. Jadi nilai baru yang didapatkan langsung disubstitusikan. Sehingga di sini nilai X2 ini, X1 kita diambil dari nilai X1 yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Begitu juga untuk nilai X3. Nah, untuk nilai X3, X1 kita ambilkan dari nilai yang dapat tadi, dan X2 kita ambil dari X2 yang kita dapatkan. Nah, itu akan berulang-ulang terus sampai mendapatkan nilai yang mendekati atau yang diminta. Perbedaannya apa? Coba nanti kalian bandingkan ketika mengerjakan dengan Jacobi dan menggunakan metode Gauss-Seidel ini. Salah satu keunggulan atau alasan adanya metode Gauss-Seidel ini, dengan adanya metode Gauss-Seidel ini akan lebih mempercepat penentuan konvergensinya atau dapat lebih cepat menentukan solusinya jika dibandingkan dengan metode Jacobi. Jadi istilahnya bisa sebagai metode yang digunakan untuk memperbaiki kekurangan dari metode Jacobi, yaitu penyelesaiannya menuju konvergensi itu lebih lama. Nah, di iterasi selanjutnya, otomatis nilai yang sebelumnya nanti akan digunakan untuk iterasi-iterasi berikutnya. Jadi nilai baru yang baru didapatkan nanti akan disubstitusikan ke dalam nilai-nilai yang akan dicari di iterasi berikutnya. Nah, di sini kita lihat perbedaannya. Yang A di sini adalah metode Gauss-Seidel dan yang B di sini adalah metode Jacobi. Untuk iterasi pertama, nilai X1 nanti di metode Gauss-Seidel dia pasti akan digunakan ketika menghitung X2. Jadi kita mendapatkan nilai X1 baru dalam iterasi pertama. Di iterasi itu pun nilai X1 langsung digunakan untuk mencari X2. Begitu juga selanjutnya.
untuk mencari nilai X3, karena membutuhkan nilai X2, X2 baru yang didapatkan akan digunakan untuk menghitung nilai X3. Hal itu nanti akan berlaku juga untuk iterasi kedua. X1 digunakan, X3 untuk digunakan X1 di iterasi kedua, dia diambil dari iterasi sebelumnya, dan begitu terus berulang-ulang hingga sampai pada nilai konvergensi atau nilai yang dituju. Nah, sementara di metode iterasi Jacobi berbeda prinsip. Ya, nilai X1, X2, X3 dalam setiap iterasinya disimpan terlebih dahulu. Maksudnya disimpan, jadi kita menghitung nilai X1 dari nilai tebaan awal, X2 dan X3 menggunakan nilai awal. Kemudian kita mencari nilai X2 menggunakan X1 dan X3 dari tebakan awal atau nilai awal yang dimiliki. Dan juga kita mendapatkan X3 untuk mencari menggunakan X1 dan X2 dari tebakan. Nah, di iterasi pertama ini kita mendapatkan nilai X1, X2, dan X3. Nilai X1, X2, X3 yang kita dapatkan di iterasi pertama ini baru kita gunakan lagi untuk mencari nilai X1, X2, X3 di iterasi kedua. Jadi perbedaannya sudah terlihat sangat jelas. Nah, hal inilah juga yang mempercepat waktu konvergensi atau penemuan solusinya pada metode Gauss-Seidel itu akan lebih cepat. Nah, di sini contoh dari penyelesaian SPL dengan iterasi Gauss-Seidel. Misalkan di sini kita memiliki sistem persamaan sebagai berikut dengan nilai awal yang diberikan adalah 00. Kita bentuk sistem persamaan tersebut ke dalam bentuk seperti ini untuk menentukan iterasinya. Nah, X1 kita dapatkan dari sini mengoperasikannya sehingga kita dapatkan bentuk X1 sama dengan sekian, X2 sama sekian. Nah, di sini untuk iterasi yang ke-0 karena nilai awalnya 0, kita masukkan dulu. Nah, di iterasi pertama nilai 2,667 ini kita dapatkan dari mensubstitusikan X2 dan X3 ini dengan nilai 0 sehingga kita dapat 267. Nah, di X2 ini dengan nilainya 0,778, nah kita menggunakan rumus yang ini 13 dikurangi X1R. Nah, X1R ini adalah nilai dari 2,667. X2 dan X3 adalah 0 dan 0 karena masih di awal. Di X3 yang hasilnya 3,5185 di sini diperoleh dari rumus yang ini. Nah, 19 dikurangi 2X1 itu adalah 2,67, X2-nya adalah 0,78, X3-nya adalah 0. Dan itu begitu terus-terusnya. Nah, error kita dapatkan sama, yaitu mutlak dari nilai sekarang dikurangi nilai sebelumnya dibagi dengan nilai sekarang. Silahkan coba diekspor latihan-latihannya, dicoba di Excel, dan nanti jika bisa, dan silahkan dicoba juga dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Saya rasa untuk materi Gauss-Seidel ini sampai di sini. Jika ada pertanyaan, nanti kita bisa melanjutkan di grup diskusi. Terima kasih.